Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayanti. Saya dari kelompok 9 PGMI 2A. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas materi mengenai prinsip pendidikan Islam berdasarkan dalil nakli. Sebelum melanjutkan lebih dalam, saya akan menjabarkan satu persatu dari definisi materi kali ini. Yang pertama, definisi dari dalil nakli. Nah, dalil nakli sendiri adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang membahas mengenai keberadaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya akan menjabarkan definisi dari pendidikan. Menurut Muhibbin, pendidikan berasal dari kata didik. Lalu, kata ini mendapatkan awalan me sehingga menjadi mendidik, yang artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara latihan, diperlukan adanya ajaran, tuntutan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan, pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Selanjutnya, pengertian pendidikan yang dirumuskan oleh Zakia Darajat. Nah, Zakia Darajat merumuskan beberapa pengertian pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam serta menjadikan sebagai pandangan hidup atau yang biasa disebut way of life. Yang kedua, pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan ajaran agama Islam. Selanjutnya yang ketiga, pendidikan Islam adalah pendidikan yang melalui ajaran-ajaran Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik, agar suatu saat nanti setelah selesai dari pendidikan, ia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam yang telah diyakini, menyeluruh serta menjelaskan keselamatan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Ada 5 prinsip-prinsip pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, prinsip-prinsip integral. Yang kedua, prinsip-prinsip iman dan takwa. Yang ketiga, prinsip-prinsip membentuk manusia seutuhnya. Yang keempat, prinsip-prinsip belajar sepanjang hayat. Dan yang kelima adalah prinsip-prinsip persamaan. Baiklah, prinsip yang pertama yaitu prinsip integral atau biasanya disebut prinsip yang seimbang, di mana dalam prinsip ini ada kehidupan dunia dan ada kehidupan akhirat yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Selanjutnya, dalam prinsip ini ada hablu minallah dan hablu minan nas, yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu prinsip iman dan takwa. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Selanjutnya dijelaskan dalam Quran surah Al-Syam ayat 8 dan 10, yaitu artinya maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan fujur dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Selanjutnya,
Prinsip yang ketiga yaitu prinsip-prinsip membentuk manusia seutuhnya. Pendidikan Islam dalam hal ini merupakan usaha untuk mengubah kesempurnaan potensi yang dimiliki oleh peserta didik menjadi kesempurnaan yang aktual melalui setiap tahapan hidupnya. Dijelaskan dalam Quran Surah At-Tin ayat 4 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu prinsip-prinsip belajar sepanjang hayat. Pada prinsip kali ini, menekankan bahwa belajar bukanlah hal yang terikat seumur hidup seseorang. Selama hayat di kandung badan, maka wajib belajar akan berlangsung secara terus-menerus. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan dalam sebuah hadis yang artinya, carilah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Prinsip yang kelima yaitu prinsip-prinsip persamaan atau pemerataan. Nah, prinsip kali ini menekankan bahwa menuntut ilmu atau memperoleh pelayanan pendidikan bukan hanya dari kaum laki-laki saja, melainkan kaum wanita juga berhak untuk mendapatkan pendidikan. Dan masyarakat miskin, masyarakat kaya, masyarakat dari kota maupun dari desa berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dijelaskan dalam sebuah hadis sahih, Mishkat al-Mashabih karya Muhammad bin Abdillah al-Khatib At-Tabrizi, Tahqiq Syekh Al-Albani nomor 218 yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.